Selamat pagi saudara, Anda kembali menyaksikan info COVID-19 terkini dan kali ini dalam 1 jam ke depan kami akan membagikan berbagai informasi mengenai wabah COVID-19 baik dari dalam maupun luar negeri. Saya Lorenzo Mukua. Dan saya Andi Wijaya, inilah info COVID-19 terkini selengkapnya. Dan akan kita awali informasi pertama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan tenaga medis merupakan pahlawan nasional karena mereka berada di garda terdepan dalam menghadapi dan menangani wabah COVID-19. Menhan Prabowo Subianto menjelaskan jika dulu dalam perang terbuka tentara berada di garis terdepan, namun kini dokter, perawat, dan tenaga medis lain menjadi orang yang berada di garis depan dalam melawan dan memerangi pandemi COVID-19. Menhan Prabowo mengungkapkan tenaga medis merupakan pahlawan nasional yang membuat kagum dan hormat atas segala dedikasi para tenaga medis dalam menangani wabah virus tersebut patut diapresiasi. Menhan Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang telah berdedikasi untuk merawat dan mengobati pasien COVID-19. Menhan Prabowo mengungkapkan pemerintah akan menjamin, mendukung, dan memenuhi kebutuhan tenaga medis agar dapat terus berada di garda terdepan dalam menghadapi virus tersebut. Salah satunya dengan mendatangkan bantuan alat kesehatan dari Tiongkok. Wabah COVID-19 menjadi persoalan dan ancaman seluruh negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat serius dalam menangani wabah COVID-19. Menhan Prabowo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun terus waspada terhadap virus ini. Selain itu, Menhan Prabowo menegaskan masyarakat dan seluruh pihak harus bersatu untuk memerangi COVID-19. Sementara itu, Saudara Mabes Polri menegaskan akan menindak secara hukum kepada masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah khususnya anjuran tidak berkumpul atau bersosialisasi. Ya, dan ancaman ini dikeluarkan tentunya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Di tengah wabah COVID-19 nampaknya masih ada muda-mudi yang tidak mengindahkan seruan pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah. Video pengunjung kafe diminta pulang oleh polisi di Wiyung, Surabaya viral di media sosial. Dari video yang beredar, di kafe terdapat ratusan orang yang tengah nongkrong di tengah imbauan menjaga jarak untuk mencegah virus COVID-19. Oleh karena itu, Mabes Polri turut berupaya melakukan langkah penanganan penyebaran pandemi virus COVID-19. Tidak segan-segan, akan ada jerat pidana melalui pasal berlapis untuk warga yang masih berkumpul di ruang publik. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal menyatakan akan ada tindakan tegas saat masyarakat tidak bergeming saat diminta kembali ke rumah masing-masing. Ya, itu tadi upaya ya bagaimana petugas kepolisian, Andin, dan juga saudara saat ini sudah disiagakan tentunya untuk membubarkan tentunya dengan cara yang baik ini demi kebaikan bersama juga. Bahkan tadi kalau kita lihat polisinya sampai minta maaf ya Andin karena mereka harus membubarkan secara paksa kerumunan yang masih berlangsung di tengah wabah COVID-19 ini. Ini memang sangat berbahaya. Ya, ini tentunya demi kebaikan kita semua karena kalau misalkan kita tidak ada keperluan ataupun kepentingan keluar di rumah aja. Betul. Dan ini kita akan lanjutkan ke informasi berikutnya. Salah satu contoh ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan contoh bagaimana mereka berada di dalam lift dalam keadaan social distancing. Nah, ini dia yang ditunjukkan oleh Presiden dan juga ada Menteri BUMN serta Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Letjen Doni Monardo saat berada di dalam lift mereka sama-sama menghadapkan wajahnya ke sisi ke depan lift dan tidak saling berhadapan satu sama lain ya Andin? Iya betul, dan tidak lupa juga memakai masker ya serta sarung tangan begitu untuk menghindari pencegahan COVID-19 ini dan tentunya untuk memutus rantai. Ya, ini Presiden dan juga seluruh yang berada di dalam lift ini menempati garis ataupun berada di tempat yang sudah disediakan untuk menjaga diri masing-masing. Kita lihat sudah diberi tanda di dalam lift dan ini nampaknya ketika Presiden tengah kunjungan ya ke Wisma Atlet Jakarta.
Ya, ini juga bisa diterapkan mungkin kepada seluruh masyarakat yang pastinya harus tetap bekerja. Betul. Tentunya juga nanti jikalau melewati lift ini bisa dipergunakan dengan baik, dengan seksama oleh kita bersama, Betul. kita bersama. Ini ya. memang nampaknya kelihatannya di beberapa fasilitas masyarakat sudah mulai diterapkan. Seperti di bandara kemarin kita juga lihat laporan dari Oki Satrial, kalau di dalam lift ini sudah ada tanda-tanda ataupun marka yang dipasang untuk saling menjaga satu sama lain. Ini tidak berhadapan dan juga saling berjauhan minimal 1 meter. Ya, selanjutnya saudara, kita akan melanjutkan informasi ke Jawa Tengah di mana Rumah Dinas Wali Kota Semarang menyiapkan tempat untuk isolasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama Alma Zain dari Jawa Tengah. Alma, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Lorenzo dan Andin. Juga saudara, Rumah Dinas Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang saat ini mulai proses pengerjaan untuk perawatan bagi orang sakit, dan ruang pertemuan juga ruang transit di Rumah Dinas Wali Kota ini dijadikan sebagai tempat isolasi pasien dalam pemantauan atau PDP bagi pasien COVID-19. Dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjadikan rumah dinasnya sebagai tempat isolasi dikarenakan semakin meningkatnya angka pasien COVID-19, sedangkan daya tampung rumah sakit sebagai rujukan di Kota Semarang itu sangat terbatas. Selain rumah dinas, Hendrar Prihadi selaku Wali Kota Semarang juga menyiapkan kantor diklat di kawasan Ketileng sebagai tempat isolasi bagi pasien dalam pemantauan PDP COVID-19. Dari kedua tempat tersebut direncanakan ada 280 tempat isolasi, yang mana tempat tersebut lengkap dengan peralatan medis. Sementara itu saudara, sampai hari ini 24 Maret 2020 pukul 7 pagi tadi di Kota Semarang tercatat ada 700 pasien ODP dan 69 pasien PDP serta 6 orang pasien positif COVID-19. Walaupun angkanya terus bertambah di Kota Semarang, pemerintah mengimbau untuk masyarakat jangan panik dan tetap mengikuti arahan dari pemerintah untuk melakukan social distancing dan work from home atau bekerja dari rumah. Begitu. Baik, dari Alma Zain dengan kameramen Daniel melaporkan dari Semarang. Ya, Alma Zain melaporkan langsung dari Jawa Tengah, dan terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan Anda. Ya, dari Jawa Tengah kita akan beralih ke Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengasuh sementara seorang anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena sedang dalam karantina akibat terinfeksi virus COVID-19. Dalam akun Instagram pribadi, Ridwan Kamil memposting sedang berdoa dengan anak tersebut setelah melaksanakan sholat. Namun foto anak ditutup dengan emotikon hati. Dalam captionnya, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Emil tidak menjelaskan umur, nama, dan tempat foto itu diambil. Dalam postingan tersebut, Ridwan Kamil menuliskan, sebut saja namanya Dede, anak lelaki cerdas yang sedang bersedih. Pak, aku kangen ayah dan bunda, kata dia dengan lirih. Agak tak kuasa saya melihat raut wajahnya, kemudian saya bilang dan juga saya bimbing pakai sarung dan dipandu berdoa untuk kesehatan kedua orang tuanya yang tidak bisa ditemuinya lagi. Ia terpisahkan oleh takdir karena ayah ibunya sedang dirawat karena keduanya terkena virus COVID-19. Orang tuanya terpapar karena pergaulan sosial yang kurang bisa ditahan. Dede sendiri alhamdulillah dites dengan hasil negatif. Hebat ya kamu, De. Sementara dalam kondisi terpisah ini, saya tampung di rumah pribadi saya sampai insya Allah nanti orang tuanya sehat kembali dan bisa berkumpul, bercengkrama, dan berpelukan lagi. Karenanya mohon tinggallah di rumah, wahai warga Jawa Barat tercinta dalam situasi ini. Jauhi kerumunan, taati maklumat perintah, laksanakan social distancing. Jangan sampai ada dede yang lain yang akhirnya terkorbankan dan terpisahkan dari orang tuanya karena ketidakdisiplinan dan keegoisan kita para manusia dewasa.
Ya, kita sama-sama mendoakan semoga kesembuhan dapat terjadi kepada orang tua Dede begitu ya Lorenzo. Dan tadi juga yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Kamil, kita tetap di rumah aja melakukan social distancing dan juga tidak melakukan sosial yang kurang bisa ditahan. Ya, jadi dengan aktivitas yang kita lakukan di rumah kan ada banyak ya Andin, sudah juga dicontohkan oleh beberapa public figure bagaimana mereka bisa melakukan berbagai kreativitas dari rumah. Ini yang harus kita contoh dan mungkin sebisa mungkin kami tetap menghimbau Anda tetap berada di rumah. Selanjutnya kita beralih ke informasi lain, Saudara. Malaysia telah mengambil kebijakan lockdown sejak 18 Maret lalu untuk mengurangi penyebaran virus corona. Masyarakatnya pun terlihat patuh dengan kebijakan yang dibuat dengan tetap tinggal di rumah. Ya, dan akan kita ikuti berikut ini adalah cuplikan video yang diambil oleh salah seorang WNI yang berada di Malaysia dari Daerah di lockdown Malaysia pada hari ke-6 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Khairat melaporkan lagi dari Kuala Lumpur. Hari ini hari ke-6 lockdown Malaysia. Hari Senin 23 Maret 2020 jam 12.52 PM waktu Malaysia. Saya akan keluar lagi hari ini tidak untuk berbelanja tetapi menjemput masker karena stok kami dan beberapa kawan tetangga sudah mulai menipis. Ada sahabat yang saat ini sedang berada di Tesco Extra Ampang memiliki kelebihan stok yang bisa di-share dengan kami. Saya akan share juga dengan keadaan jalan raya. Untuk jaga-jaga kalau ada roadblocks atau razia, saya sudah bawa paspor saya. Juga saya bawa bil listrik untuk membuktikan tempat tinggal saya. Itu bukan nama saya karena memang saya menyewa, bukan rumah saya. Oke, kita start sekarang ya. Seperti biasa abaikan suara lain karena itu adalah waste saya saja. Saya akan sampai di sana dalam 14 menit, sekitar 10 km dari rumah saya. Jalanan masih kelihatan cukup lengang. Well, agak banyak kendaraan saya lihat dibandingkan saya 2 hari yang lalu keluar rumah. Hari ini terlihat lebih banyak kendaraan di jalan. Dan selalu yang berkeliaran adalah selalu tampak berkeliaran adalah motor-motor para pengantar makanan dari GrabFood, dari Foodpanda dan sejenisnya. Sudah di roundabout atau simpang Malingka ambil exit ke Ampek. Sebelah kanan ada Wangsa Walk Mall tutup seperti biasa. Tapi Tesco yang ada di sini pasti buka. Sehingga masih ada beberapa orang yang mampir ke sana. Awak carilah di jalan lain sampai itu sedikit 200 meter lain. Belok Kasuo. Kita masih di kawasan Wangsa Maju. Saya sedang menuju ke Tesco Extra Ampang. Jadi saya akan masuk ke Highway Duke, Duta Kelang. Di depan mungkin sekitar 300 meter. Lalu sekilo kemudian barangkali akan masuk ke MRR2, jalur tengah 2, dan itu biasanya jalan yang selalu padat everyday. Kita lihat hari ini bagaimana situasinya. Kita melewati lagi area konstruksi, sepi, alat berat nganggur, tidak ada seorang pun di sini karena saya yakin mereka tidak akan berani melawan perintah pemerintah. Begitu ketahuan mereka melanggar, mereka akan kena denda, bahkan mereka bisa terkena hukuman, dianggap melakukan kejahatan kriminal. Kita sekarang berada di Duke Highway.
sedikit saja di sini menuju ke MRR2. Saya akan belok kanan di situ. Lengang. Sepertinya benar bahwa tingkat kepatuhan publik sudah cukup tinggi, seperti yang di-share oleh Menteri Kanan Pertahanan kemarin. Sudah mencapai 90% katanya. Meskipun demikian, pemerintah masih meningkatkan penjagaan keamanan, roadblocks di mana-mana. Dan juga selain kepolisian, tentara Malaysia dibantu juga oleh rela itu sama dengan Hansip kalau di kita di Indonesia, pertahanan sipil, dan juga oleh auxiliary police ini kayak apa ya, di kita mungkin namanya banpol ya, bantuan polisi kalau tidak salah, bukan polisi pamong praja tapi banpol. Oke, saya sedang naik masuk ke jembatan menuju ke MRR2. Kita lihat lengang sih. Biasanya di jembatan ini sudah padat biasanya, hampir setiap hari, karena ini memang jalanan utama di Kuala Lumpur. Construction di mana-mana memang terlihat sepi, tidak ada pekerjaan. Ya, seperti kita duga, even MRR2 juga kelihatan di bawah sana sepi. Physical distancing, jadi kita bikin jarak secara fisik dengan orang-orang. Malah ada yang bilang bahwa social distancing adalah term yang tidak cocok, tidak pas, karena sebenarnya pada saat-saat ini kita perlu bersosialisasi, tetapi dengan physical distance yang cukup. Bagaimana caranya? Salah satunya online. Jadi barangkali untuk menghilangkan stres, terkurung di rumah beberapa hari, beberapa minggu, maka disarankan Anda tetap menjalin hubungan sosial dengan kaum kerabat, sahabat-sahabat melalui WhatsApp group, barangkali melalui video call, dan sebagainya. Jadi ada ahli yang mengatakan, saya kemarin lihat di Al Jazeera, bahwa ini semestinya tidak disebut sebagai social distancing, tetapi sebenarnya yang benar adalah ini mestinya dinamakan physical distancing. Oke, kita sudah sampai di Tesco Extra Ampang. Saya akan tutup videonya. Saya akan mencari kawan saya untuk mengambil masker. Kemungkinan selepas ini saya akan lanjutkan perjalanan ke rumah teman yang sedang membutuhkan, juga tidak terlalu jauh dari tempat saya. Stay safe, stay at home everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi baru kita ikuti laporan dari Di Khairat dalam sebuah cuplikan video yang menunjukkan hari ke-6 dari lockdown yang tengah berlangsung di Malaysia yang saat ini sudah memasuki hari ke-7. Dan kini kita akan beralih ke informasi berikutnya dari Papua. Langkah penanganan penyebaran COVID-19 di Papua dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan memperlakukan social distancing yang mulai dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Irsa Yoku langsung dari Jayapura, Papua. Irsa. Ya, Lorenzo, Andin, dan juga pemirsa, terkait dengan himbauan dari pemerintah pusat hingga ke daerah terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, ini semakin dipertegas oleh pemerintah Kota Jayapura, di mana Wali Kota Jayapura sendiri, Bapak Ben-Hur Tommy Mano, ini kembali mempertegas himbauan dan juga instruksi kepada masyarakat dan juga pelaku dunia usaha dengan instruksi Wali Kota berdasarkan surat nomor 443.1/574 terkait dengan menghentikan sementara aktivitas selama masa social distancing, dan pernyataan ataupun instruksi dari Wali Kota ini sendiri sudah dilaksanakan sejak kemarin. Namun seperti apa kemudian tindakan preventif pemerintah Kota Jayapura dalam upaya social distancing ini, saya sudah bersama dengan Wali Kota Jayapura, Bapak Ben-Hur Tommy Mano. Ya Pak, melihat dengan instruksi yang dikeluarkan terkait social distancing ini, masih ada beberapa sejumlah masyarakat Kota Jayapura yang tidak mematuhi aturan itu. Lalu bagaimana dari ketegasan pemerintah Kota Jayapura sendiri? Ya, Kota Jayapura hasil laboratorium pemeriksaan virus COVID-19
telah dikirim ke Jakarta dan telah dikirim kembali ke Jayapura, kota Jayapura. Tiga orang tersebut adalah negatif. Langkah-langkah yang kami ambil untuk kota Jayapura yaitu meliburkan anak-anak sekolah dan juga ASN kota Jayapura, dan juga pembatasan tempat-tempat pabrik dan juga sosial di kota Jayapura untuk bar, diskotik, karaoke, panti pijat, dan tempat-tempat rekreasi lainnya kita liburkan sementara. Dan juga saya gerakkan anggota kepolisian kota Jayapura untuk turun ke lapangan untuk langsung membubarkan kalau ada kerumunan massa yang ada di wilayah kota Jayapura ini. Semuanya dalam rangka untuk kita memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, tetap upaya dari pemerintah adalah merumahkan seluruh anak sekolah dan juga masyarakat yang tidak berkepentingan, seperti saudara yang saat ini Anda saksikan bahwa saya berada di kediaman dari Wali Kota Jayapura. Ini juga menjadi upaya social distancing Wali Kota dan juga keluarga untuk mengurangi aktivitas dan tetap memantau bagaimana perkembangan dari penanganan COVID-19 di Kota Jayapura dari rumah, ya begitu. Dan tetap kami menghimbau juga untuk Anda masyarakat di Kota Jayapura untuk tetap berada di rumah dan mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jayapura. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio. Baik, Irsa Yogu, terima kasih laporan Anda langsung dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali dan jaga selalu kesehatan. Selanjutnya, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak masyarakat untuk lebih mematuhi aturan social distancing agar apa yang diharapkan dari penerapan aturan itu dapat memberikan hasil maksimal dalam memutus mata rantai wabah COVID-19. Kita harus jauh lebih serius lagi untuk melakukan upaya preventif. Social distancing kita mesti terus kita evaluasi. Saya masih melihat anak-anak nongkrong, kafe-kafe ramai, tempat hiburan malam masih. Mohon maaf, mungkin yang merayakan perayaan agama, meskipun MUI, FKUB juga sudah memberikan informasi itu. Kita tidak boleh lelah, kita harus menyampaikan terus kepada masyarakat. Dan hari ini saya sudah meminta kawan-kawan bupati, wali kota untuk menggerakkan kekuatan sampai tingkat camat, kades lurah, RT, RW. Alhamdulillah kemarin Satpol PP di beberapa tempat sudah mulai bergerak. Saya melihat contoh ada di Magelang, saya melihat contoh ada di Semarang. Mereka ketemu dengan pelajar yang ternyata tidak di rumah. Atau barangkali tempat-tempat malam yang kemarin dilaporkan oleh seorang dokter yang menginginkan pemerintah bertindak lebih keras lagi. Maka kami tidak mau keras. Kami hanya ingin ketegasan kami ini dihormati secara bersama-sama karena ini kebutuhan kita bersama. Maaf, ayo tetap di rumah. Sakit iya, kita harus merasakan itu bersama-sama. Kami demi untuk mencegah agar ini tidak meluas. Maka kawan-kawan kades, mulai hari ini Anda gerakkan seluruh kekuatan RT RW agar bisa ngecek satu persatu siapa tamu kita yang masuk, siapa yang demam, siapa yang batuk, siapa yang flu, atau mereka sudah masuk dalam pengawasan. Maka ini mesti disampaikan dengan kerja bersama-sama. Mulai hari ini catat terus-menerus agar kita bisa. Ya, itu tadi himbauan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tetap masih menyayangkan ada beberapa masyarakat ternyata tadi yang kedapatan masih nongkrong nih, Andin. Ini yang memang sama-sama harus kita tahan dulu sebentar untuk beberapa saat ke depan, sama-sama kita melawan COVID-19. Nah, kini himbauan untuk tetap berada di rumah nampaknya terus diberikan oleh para artis di tanah air. Salah satunya dari Dr. Tompi. Ya, Tompi ini mengaransemen lagu anak-anak yaitu Naik Delman dengan secara menarik. Berikut informasinya untuk Anda.
Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kasir yang sedang bekerja, mengendarai delman baik jalannya. Duduk, sekaduduk, sekaduduk, tadung, duduk, sekaduduk, suara sepatu kuda, duduk, sekaduduk, sekaduduk, tadung, duduk, sekaduduk, suara sepatu kuda. Oke, itu tadi yang ditunjukkan oleh Tompi. Nanti saya tunggu versi Andin Wijaya belum meluncur-meluncur nih di Instagram. Dan kini kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemerintah Maluku Utara mencatat 1 pasien positif COVID-19. Dan informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama dengan Rusdi Samsi dari Ternate Maluku Utara. Silakan. Ya, Lorenzo dan Anggi, benar sekali berdasarkan data yang dikeluarkan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Maluku Utara, terdapat 1 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien 01 ini berstatus dalam pengawasan atau PDP yang sebelumnya sudah dilakukan pengambilan spesimen pada tanggal 18 Maret ketika dirawat di Rumah Sakit Umum Hasan Basori. Namun hasilnya baru disampaikan pada tanggal 23 Maret yang dikirim dari Balai Besar Laboratorium di Jakarta, bahwa yang bersangkutan 01 ini terkonfirmasi positif COVID-19. Menurut Sekretaris Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Rosita Alkatiri, bahwa yang bersangkutan 01 sudah positif COVID-19 sehingga perlu dilakukan tracking dan tracking kontak terhadap orang-orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien 01. Dan saat ini pasien 01 sejak kemarin sore sudah dievakuasi oleh tim medis sendiri untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Hasan Basori untuk masuk ke ruangan isolasi. Informasi yang kami terima tidak hanya 1 pasien, namun melainkan terdapat 4 pasien yang saat ini berada di rumah sakit di ruang isolasi Hasan Basori. Perlu kami informasikan juga bahwa ada satu pasien dari Kabupaten Halmahera Selatan ini sudah sembuh begitu, kemudian tidak ada artinya tidak terdeteksi COVID-19 sehingga yang bersangkutan sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Lorenzo. Ya baik, Rusdi Samsi melaporkan langsung dari Ternate Maluku. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Ya, dan saudara, info COVID-19 terkini akan kembali usai jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi 2 kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup,
banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Info COVID-19 terkini. Dan saudara, saat ini di Los Angeles, Amerika Serikat, pemerintah di sana juga sudah menerapkan lockdown. Lalu bagaimana situasi di sana? Kita akan segera bergabung bersama Livi Zeng yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Selamat siang waktu Indonesia, Mbak Livi. Selamat siang. Selamat bergabung bersama kami Mbak di Info Covid TVRI. Dan saat ini kami mendapat kabar bahwa memang di Los Angeles, Amerika Serikat sudah
diberlakukan lockdown begitu. Apakah ini benar dan kira-kira bagaimana saat ini aktivitas di sana? Ya, saya cerita dari awalnya ya, sekitar 2 minggu lalu itu perusahaan-perusahaan besar seperti Google itu sudah menyarankan pegawainya untuk bekerja dari rumah. Nah, kita warga di California mulai waspada dan mulai belanja barang-barang makanan, bahan-bahan makanan, kalau tisu seperti itu. Jadi belakangan ini tisu, makanan kaleng itu banyak yang habis. Dan mulai Jumat kemarin di California itu pemerintahnya bilang bahwa kita tidak bisa keluar rumah kecuali untuk essential activity seperti misalnya ke rumah sakit atau ke apotek atau membeli bahan makanan seperti itu. Dan toko-toko tutup, lalu restoran juga tidak boleh dine in, hanya boleh to go atau delivery aja. Ya, Mbak Livi, berarti hingga sampai saat ini warga Amerika menerapkan peraturan pemerintah dengan baik, begitu Mbak? Ya, mayoritas mengikuti ini, tapi kemarin waktu weekend ini kan cuacanya bagus, jadi pantai di daerah Santa Monica tuh sempat rame. Jadi akhirnya pemerintah juga mungkin akan menutup pantai di daerah sini juga. Oke, berarti memang beberapa lokasi gitu di Los Angeles masih ada aktivitas masyarakat dalam skala yang cukup banyak begitu Mbak Livi. Lalu bagaimana dengan pihak keamanan di Los Angeles, Amerika Serikat? Apakah ada pengamanan yang diperketat mulai pada hari ini? Jadi secara keseluruhan sih warga California di Los Angeles itu mengikuti peraturan pemerintah ini ya. Hanya ada sebagian yang tidak, jadi taman-taman dan juga pantai seperti itu kemungkinan akan ditutup juga. Ya, Mbak Livi, bagaimana komunikasi warga dengan otoritas setempat di sana terkait lockdown ini, Mbak? Ya, jadi kita banyak mendapatkan informasi melalui sosial media dan juga kita dikirimi SMS langsung untuk mendapatkan info-info dari pemerintah. Oke, lalu untuk pemenuhan dari logistik, bagaimana Mbak Livi menilai dari pemerintah setempat dalam membantu tentunya ataupun menerapkan mitigasi dari kejadian ini? Apakah memang pemenuhan logistik di sana sempat mengalami kelangkaan atau memang saat ini sejauh ini aman saja terkendali? Kemarin itu sempat untuk beli sanitizer, tisu, makanan kaleng itu sulit sekali ya. Tapi sekarang sudah mulai ada stok lagi dan pemerintah juga ini baru memutuskan untuk mengirimkan 2 kapal rumah sakit untuk yang ada panjangnya ada 1.000, jadi itu akan dikirimkan ke Los Angeles dan New York. Oke, sempat kira-kira Mbak Livi apakah mengetahui beberapa hari begitu kira-kira kelangkaan ini sempat terjadi di Los Angeles untuk beberapa logistik dalam menghadapi COVID-19? Kira-kira mungkin sekitar semingguan ya, itu agak sulit mencari beberapa bahan makanan. Tapi sekarang pemerintah juga bekerja sama dengan seperti supermarket untuk jadi kalau orang yang usianya 65 tahun ke atas itu kan lebih ini ya berisiko untuk mendapatkan virus corona itu mereka dikasih jam khusus untuk belanja seperti itu. Ya, Mbak Livi, boleh diceritakan mungkin kepada kami bagaimana kegiatan sehari-hari Mbak Livi sendiri yang tentunya sekarang berada di rumah aja? Ya, jadi kebetulan rumah saya itu saya jadikan studio. Jadi saya di rumah, di studio saya ditemani oleh beberapa kru. Jadi kita mengerjakan layar lebar, editing, dan juga kita juga mengerjakan syuting. Tapi karena tidak bisa syuting di luar, kita hanya syuting yang close up aja ya di studio. Lalu kita mengerjakan
editing untuk film layar lebar dan beberapa iklan, karena kita juga selain layar lebar kita juga menggarap iklan di Amerika. Jadi kita lebih banyak fokus untuk editing dan juga syuting yang close up. Oke, baik Mbak Livi Seng, terima kasih telah bergabung bersama kami. Tentunya kami berharap juga teman-teman yang berada di sana selalu menjaga kesehatan. Terima kasih Mbak Livi, selamat menjalankan hari-harinya di rumah aja. Thank you. Oke, baik. Dan sementara itu, Saudara, Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta sudah diresmikan dengan instalasi lengkap, berikut juga dengan tim medisnya. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita akan bergabung bersama Dianjar Putri. Dari Wisma Atlet dapat kami laporkan bahwa memang benar Wisma Atlet ini telah dioperasikan sore kemarin menjadi rumah sakit darurat penanganan pasien yang terjangkit dari virus COVID-19. Dan di Wisma Atlet ini sendiri nantinya tenaga medis juga disiagakan selama 24 jam. Dan memang Lorenzo kemarin Pangkogap Wilhan 1 Laksamana Madya TNI Yudo Margono mengatakan di Wisma Atlet ini yang dirubah menjadi rumah sakit darurat COVID-19 ada sekitar 225 tenaga medis yang bertugas di rumah sakit ini, di mana 40 orang diantaranya merupakan dokter ahli paru-paru, dan nantinya para medis ini akan dibagi menjadi 3 shift guna menjaga kondisi dari para tenaga medis agar tetap optimal dalam menangani para pasien dan sekaligus mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien. Lorenzo, rumah sakit darurat di Wisma Atlet ini juga terbuka bagi tenaga medis baik dokter maupun perawat yang ingin menjadi relawan dalam membantu penanganan pasien. Namun mereka yang ingin menjadi relawan nantinya akan dilihat terlebih dahulu secara kemampuan guna penempatan posisi yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Di mana nantinya ada 3 satgas yang disiapkan untuk operasional di Wisma Atlet ini, mulai dari Satgas Pendamping yang terdiri dari tenaga medis yang berada di Ring 1 dan Satgas Pendukung maksud kami dari Kodam Jaya dan Satgas Pengamanan dari Marinir dan TNI AU. Sementara untuk prosedur yang diberlakukan dalam penanganan pasien di Wisma Atlet, yakni pasien tidak langsung diterima, melainkan akan diobservasi terlebih dahulu di ruang yang ada di Wisma Atlet ini, dan nantinya bila kondisi sudah berat atau bergejala lebih lanjut, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh pemerintah. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Wisma Atlet. Kita kembali ke studio, Lorenzo. Baik, Dianjar Putri, terima kasih laporan Anda langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Tetap jaga kesehatan. Ya, Saudara, COVID-19 tak mengenal status dan jabatan. Semua orang berpotensi terjangkit virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, China tersebut. Di Indonesia, berdasarkan data yang dirilis Senin kemarin, pasien positif corona telah mencapai 579 orang. Ya, dan dari jumlah itu sebanyak 49 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 30 lainnya dinyatakan sembuh. Tercatat dari ratusan pasien positif COVID-19 di Indonesia, ada beberapa pejabat hingga tokoh publik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merupakan pejabat pertama yang diumumkan positif terjangkit COVID-19. Pengumumannya disampaikan pada Sabtu 14 Maret 2020. Keterangan tersebut disampaikan Mensesnek Pratikno atas seizin keluarga Budi Karya. Saat ini, Budi Karya Sumadi masih dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Wali Kota Bogor Bima Arya mengumumkan sendiri bahwa ia positif COVID-19 melalui akun Instagramnya Jumat 20 Maret 2020. Saat ini Bima Arya menjalani perawatan dan isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, dinyatakan positif COVID-19. Yana menyebut ia dinyatakan positif setelah mengalami demam dan menjalani tes COVID-19 beberapa hari lalu. Yana Mulyana mengumumkan dirinya positif COVID-19. Istri Ganindra Bimo, Andrea Dian, dinyatakan positif COVID-19. Perempuan 34 tahun itu mengumumkan lewat unggahan di akun Instagramnya. Dalam unggahannya tersebut menyampaikan pesan kepada orang-orang terdekatnya yang pernah bertemu dengan dirinya belakangan ini supaya lebih aware dan melakukan tindakan pencegahan. Aktor Detri Warmanto dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Kabar itu juga disampaikan sendiri olehnya melalui unggahan Instagram Story. Ya, dan saudara, pemerintah Kota Bandar Lampung bergerak cepat dalam menanggulangi penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 dengan melakukan penyemprotan jalan protokol di Kota Bandar Lampung. Dan informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Muhammad Satria langsung dari Bandar Lampung. Satria, silakan. Baik, terima kasih Andin dan juga Lorenzo. Ya, pemerintah Kota Bandar Lampung mengerahkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk melakukan penyemprotan disinfektan di Kota Bandar Lampung. Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Penyemprotan sendiri dilakukan di sejumlah tempat seperti tempat ibadah, perkantoran, jalan dan juga sekolah. Kegiatan penyemprotan ini diawali dengan melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah jalan yang ada, terutama jalan-jalan protokol. Dalam kegiatan penyemprotan tersebut, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini mengerahkan 4 unit kendaraan yang diisi cairan disinfektan. Selain melakukan penyemprotan, tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, dan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona. Kemudian memanfaatkan masa belajar di rumah akan dilakukan pula penyemprotan disinfektan di sejumlah sekolah-sekolah yang ada pada hari ini. Dan selain Kota Bandar Lampung, pemirsa, di sejumlah kabupaten kota juga akan dilakukan penyemprotan disinfektan terutama di tempat-tempat fasilitas umum seperti perkantoran, tempat ibadah, pasar, pelabuhan, dan lain-lain. Ya, pihak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung sendiri akan terus melakukan penyemprotan disinfektan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan pemerintah berharap kegiatan penyemprotan ini dapat mengurangi kemudahan masyarakat terkait dengan penyebaran COVID-19. Demikian dari Lampung, kembali pada Andin dan Lorenzo di Jakarta. Ya, Muhammad Satria melaporkan langsung dari Lampung. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Sementara itu, saudara, antisipasi penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat, Bandara Internasional Minangkabau melakukan penyemprotan disinfektan. Dan informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama dengan Irwan Santoso langsung dari Padang, Sumatera Barat. Irwan, silakan. Baik, terima kasih Lorenzo, Andin, dan saudara. Dapat kami informasikan memang benar guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, pihak Bandara Internasional Minangkabau kembali melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Bandara Internasional Minangkabau. Penyemprotan disinfektan ini diakomodasi oleh jajaran Brimob Polda Sumatera Barat. Dan penyemprotan ini diprioritaskan untuk bagian-bagian yang sering disentuh ataupun diakses oleh para penumpang seperti gagang pintu, kamar mandi, dan lain sebagainya. Selain mencegah penyebaran COVID-19, penyemprotan ini diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat atas terhadap keseriusan pemerintah, TNI, dan Polri dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kompol Encep Henry mengatakan kegiatan penyemprotan ini akan terus dilakukan sampai nantinya pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia khususnya Sumatera Barat telah aman dari penyebaran COVID-19. Sementara itu sebanyak 20 personil anggota Brimob Polda Sumatera Barat disiagakan untuk melakukan kegiatan penyemprotan ini ke beberapa fasilitas umum yang ada di Kota Padang. Dan juga Kompol Encep Henry menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berada di rumah dan juga mengurangi kegiatan di keramaian.
Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk terus memperlakukan social distancing atau menjaga jarak dengan masyarakat lainnya. Ini diharapkan mampu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan juga dapat kami perbarui informasi Anda, Saudara Lorenzo dan juga Andin, yaitu Bandara Internasional sampai hari ini telah melakukan social distancing kepada seluruh penumpang yang akan memasuki Bandara Internasional Minangkabau. Demikian laporan dari Padang, Sumatera Barat, dan kembali ke studio. Ya, Bandara Internasional Minangkabau telah melakukan distancing, dan terima kasih atas laporan Anda, Irwan Santoso. Tetap jaga kesehatan Anda. Dan saudara, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Info COVID-19 terkini. Dipersembahkan oleh informasi aktual paling terkini, tersaji lengkap dan segar untuk disaksikan. Peristiwa yang terekam setiap harinya menjadi rangkaian berita yang membuka wawasan dan bisa dipercaya. Pastikan Anda tidak melewatkan Indonesia Siang. Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Info COVID-19 terkini. Dan saudara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pagi hari tadi menyampaikan pidato sekaligus arahan bagi para gubernur di Indonesia terkait menghadapi wabah COVID-19 serta bantuan sosial yang harus segera diupayakan. Kebijakan setelah itu dilakukan, tolong betul-betul disiapkan. Sebagai contoh, sebuah kota ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang menjadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan yang akan tidak bekerja, hitung berapa becak yang akan tidak bekerja, hitung berapa sopir yang tidak akan bekerja. Sehingga di dalam APBD dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan. Bantuan sosial kepada mereka harus disiapkan. Jangan kita hanya menutup tetapi tidak dibarengi dengan kebijakan bantuan sosial, social safety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat. Intinya kita ingin ada 3 hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama, keselamatan adalah yang utama, kesehatan adalah yang utama. Tetapi siapkan yang kedua, sosial safety net-nya. Bantuan sosialnya tolong disiapkan. Yang ketiga, dampak ekonomi dihitung betul. Sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada. Kemudian kenapa ada yang bertanya pada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara
memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak memilih jalan itu. Dan itu sudah saya pelajari. Saya memiliki analisa-analisa seperti ini dari semua negara, ada semuanya. Kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kementerian Luar Negeri lewat dubes-dubes yang ada, terus kita pantau setiap hari. Sehingga di negara kita memang yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman, itu yang paling penting. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin bahwa kita akan bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tetapi membutuhkan sebuah kedisiplinan yang kuat, membutuhkan ketegasan yang kuat. Jangan sampai yang sudah diisolasi saya membaca sebuah berita sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan. Ada yang sudah diisolasi masih beli handphone dan belanja di pasar. Saya kira kedisiplinan untuk mengisolasi itu yang paling penting. Partial isolated, mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah kelurahan penting, tetapi betul-betul dengan sebuah kedisiplinan yang kuat. Kalau ini bisa kita lakukan, saya kembali lagi, saya meyakini bahwa skenario yang telah kita pilih akan memberikan hasil yang baik. Dan sebentar lagi saya juga ingin mengumumkan mengenai mitigasi dari dampak ekonomi terhadap masyarakat. Ini perlu saya sampaikan juga pada para gubernur. Saya perintahkan ini kepada semua menteri, gubernur, bupati, dan wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera harus dipangkas. Karena kondisi fiskal kita sekarang ini bukan sebuah kondisi yang enteng. Kemudian melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi isu-isu ekonomi. Landasan hukumnya sudah jelas. Minggu yang lalu hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 telah saya tanda tangani Inpres nomor 4 2020 untuk refocusing dan relokasi anggaran. Sekali lagi, bukan hanya penanganan kesehatan untuk masyarakat, tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan-bantuan sosial. Juga perlu saya ingatkan agar provinsi, daerah juga melihat betul ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Tolong dilihat betul keadaan para buruh, terutama para pekerja harian, para petani, para nelayan, dan juga ini yang terkena dampak terlebih dahulu, para pelaku usaha mikro, usaha kecil, agar
Kita usahakan agar daya belinya tetap terjaga dan bisa tetap beraktivitas dalam berproduksi. Oleh sebab itu, setiap kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten dan kota, tolong diarahkan agar program-program itu bisa semuanya menjadi program padat karya tunai. Ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Program padat karya tunai harus diperbanyak, harus dilipat gandakan, tetapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Sebentar lagi juga akan kita keluarkan kebijakan untuk penerima kartu sembako. Selama 6 bulan mendatang akan kita tambah 50.000 sehingga diterima 200.000 per keluarga penerima manfaat. Anggaran yang telah kita siapkan 4,5 triliun. Kemudian juga akan segera dimulai kartu prakerja, implementasi dari kartu prakerja. Ini kita pakai untuk antisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omset. Alokasi anggaran yang telah kita siapkan adalah 10 triliun. Agar provinsi-provinsi bisa ikut mendukung ini, siapa yang harus diberi mulai didata dengan baik. Kemudian adanya keluhan dari usaha mikro, usaha kecil. Kita kemarin juga telah berbicara dengan OJK. OJK akan memberikan kelonggaran, memberikan relaksasi kredit bagi usaha mikro, usaha kecil untuk nilai kredit di bawah 10 miliar. Baik ini yang kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan non-bank, akan diberikan penundaan cicilan sampai 1 tahun dan penurunan bunga. Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, supir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau kredit mobil, ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu. Saya kira ini juga perlu disampaikan kepada mereka untuk tidak perlu khawatir, karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama 1 tahun. Beberapa skenario juga telah kita hitung, kita kalkulasi mengenai prediksi dari COVID-19 ini di negara kita Indonesia. Bulan April seperti apa, bulan Mei seperti apa, skenario buruk seperti apa, skenario sedang seperti apa, skenario ringan seperti apa. Dan saya kira kita ingin kita berada pada skenario yang ringan, dan kalau memang betul-betul sulit dibendung, ya kita paling tidak masuk ke skenario sedang, jangan sampai masuk ke skenario yang paling buruk. Kita juga telah menghitung juga penurunan di beberapa provinsi mengenai daya tahan, mengenai penurunan pendapatan dari setiap provinsi yang ada. Ini saya berbicara skenario sedang saja. Misalnya Provinsi Buruh, kalau skenario-nya sedang,
yang terparah nanti akan berada di Nusa Tenggara Barat. Itu akan ada penurunan pendapatan kurang lebih 25%. Karena hitungan kita, ini kita mampu bertahan di Juni sampai September. Kemudian untuk petani dan nelayan, tolong juga hati-hati kalau skenario-nya sedang, ini yang terparah nanti di Kalimantan Barat. Karena ada penurunan pendapatan sampai 34%. Dengan daya tahan Oktober sampai November. Kemudian pedagang mikro, pedagang kecil, kalau skenario-nya sedang, yang berat adalah di Kalimantan Utara dengan penurunan pendapatan sampai 36% dan kemampuan bertahan di Agustus sampai Oktober. Kemudian untuk sopir, angkot dan ojek yang paling berat di Sumatera Utara, ini turunnya sampai 44%. Angka-angka seperti ini mohon juga dikalkulasi secara detail di daerah sehingga persiapan bantuan sosial oleh provinsi, oleh kabupaten dan kota betul-betul bisa disiapkan lewat tadi yang sudah di depan saya sampaikan, refocusing dan relokasi anggaran yang ada. Kalau kita bekerja secara detail, di lapangan juga kita ikuti, saya meyakini sekarang ini masyarakat sudah mulai bergerak, provinsi-provinsi juga saya lihat telah melakukan dan bekerja secara baik dalam melakukan semprotan disinfektan, kemudian mensosialisasikan, menjaga jarak yang aman. Saya meyakini skenario yang paling ringan itulah yang akan muncul. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Ya, saudara, tadi baru kita ikuti pernyataan dari Presiden. Salah satu yang saya catat adalah pembayaran cicilan ini akan mendapat kelonggaran dalam 1 tahun ke depan. Dan ini menutup perjumpaan kita di Info COVID-19 terkini. Bersama seluruh kerabat kerja, kami tetap menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah dan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi seluruh petugas medis yang masih berada di garis terdepan berjuang menyembuhkan Indonesia dari COVID-19. Saya Lorenzo Mukuan. Dan saya Andin Wijaya mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.